Trauma healing. Berdamai dengan rasa sakit untuk buka lembaran yang baru. Halo Goodness Hunters, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia, serta terbebas dari rasa sakit akibat pengalaman buruk di masa lalu. Seperti biasa, pada video kali ini Dewa Education ID akan membagikan konten yang pastinya akan memberikan inspirasi yang baik untuk kamu. Sebelum masuk ke pembahasan, Dewa Edu mau tanya ke kalian gengs, siapa sih yang gak ingin hidup bahagia tanpa luka batin yang membebani perasaan? Aku, kamu, dan kita semua pastinya pengen bahagia ya kan? Kalau bicara keinginan, pasti kita semua pengen hidup bak di negeri dongeng. Tapi sayangnya nih gengs, hidup itu kadang berjalan gak sesuai harapan dan ekspektasi. Pengennya sih minum Starbucks, tapi apa daya cuma bisa minum kopi sasetan. Itu pun kudu kasbon dulu di kantor. Ekspektasi pengen punya doi yang sayang dan pengertian sama kamu. Tapi apa daya, doi justru suka kasar dan bahkan main hati sama teman kamu sendiri. Dan udah gitu downgrade lagi, aduh. That's life, gengs. Kadang ada banyak kejadian yang bisa menghancurkan perasaan dan bahkan butuh waktu yang lama banget buat nyembuhinnya alias meninggalkan trauma yang mendalam. Dan kadang buat mencapai pematangan kepribadian biar kita bisa jadi sosok yang tangguh, kita perlu ditempa. Salah satunya ya harus melalui fase gelap dan traumatis buat dilewatin. Dan memang gak semudah itu. Bahkan banyak banget yang butuh waktu bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun buat sembuh dari rasa trauma. Dan yang bikin patah hati, ada juga orang yang bahkan sampai akhir hidupnya bergelut dengan rasa trauma. Sedih banget gak sih gengs? Dan buat kamu yang lagi nonton video ini dan berkata pada diri kamu, yes, I have trauma too. Dan dada kamu mulai terasa sesak karena menahan keperihan yang kamu rasakan, don't worry, kamu gak sendirian. Karena pada video kali ini, Dewa Edu mau kasih tahu beberapa cara agar kamu bisa mulai melepaskan diri dari rasa trauma dan mengizinkan diri kamu buat bahagia. Karena, sure, kamu berhak bahagia. So, stay tuned to the last dan mari kita mulai pembahasannya. Trauma itu apa sih? Istilah trauma semakin kesini sering banget dipakai terlebih sama Gen Z. Pacaran 1 minggu sampai udah pakai panggilan ayah bunda. Terus di hari ke-8 putus gara-gara lama bales chat. Terus nangis-nangis dan bilang ngerasa trauma. Semakin sering dipakai, bener gak sih trauma itu sesederhana itu? Ini salah ya gengs. Menurut DSM-5, definisi trauma adalah respon seseorang ketika ia terpapar pada kejadian yang mengancam jiwa atau fisiknya sendiri atau orang lain. Penelitian juga udah nunjukin bahwa pengalaman traumatis berhubungan sama masalah kesehatan mental dan perilaku. Jadi intinya, trauma adalah cara memproses pengalaman sulit, baik itu fisik, emosional, atau bahkan lingkungan. So, trauma bisa didapat dari pengalaman buruk dan disebut pengalaman traumatis dari berbagai hal. Bisa dari kekerasan fisik, bully di masa kecil, lingkungan toksik, hubungan yang toksik, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Ciri-ciri kamu mengalami trauma. Kamu baru aja mengalami kejadian buruk, atau bahkan kejadian itu udah berlalu lama banget tapi rasa sakit, takut, marah, dan segala macam emosi yang ada masih benar-benar sama seperti saat hal itu baru terjadi. Bisa jadi yang kamu alami bukan sekedar sakit hati, melainkan udah masuk ke tahapan trauma. Soalnya gengs, ternyata banyak orang yang bahkan gak sadar bahwa mereka tengah hidup dalam rasa trauma. Mereka sering bertanya-tanya, apa yang salah sama diri gue? Kenapa gue gak bisa move on dan kenapa gue sulit menemukan dan merasakan kebahagiaan? Jawabannya jelas, kamu mengalami trauma mendalam. Dan satu yang harus kamu tahu, pada kebanyakan kasus, trauma gak hilang dengan sendirinya begitu aja. Makanya, langkah pertama, kamu harus cari dulu apakah kamu sedang mengalami trauma atau cuma perasaan sakit hati.
biar kamu bener-bener paham soal kondisi yang lagi kamu alami. Ciri-cirinya kurang lebih kayak gini. 1. Gak bisa nerima kenyataan. Pertama, kamu seringkali nunjukin sikap denial atau penolakan atas apa yang kamu alami. Ini berkenaan sama pengalaman buruk yang menjadi pencetus trauma kamu. Kamu gak bisa terima kenyataan kenapa harus kamu yang mengalaminya, dan kamu terus mengingatnya sepanjang waktu. 2. Marah dan emosian. Semua rasa sakit dan trauma pada akhirnya membuat kamu menjadi sosok yang gampang tersulut emosi. Padahal mungkin kalau kamu inget-inget lagi, dulu kamu orang yang sabar dan gak suka marah-marah. Bahkan terkadang kamu bisa meluapkan emosi pada orang-orang terdekat kamu yang notabene gak ada kaitan sama trauma kamu. Dan ini diakibatkan dari luka yang belum sembuh, sehingga menimbulkan emosi yang gak bisa kamu kendalikan. 3. Sering galau. Bukan cuma marah-marah sama orang sekitar. Ciri kamu mengalami trauma bisa juga ditandai dengan seberapa sering kamu nangis, galau, dan ngerasa terpuruk ketika kamu selalu teringat kenangan buruk tersebut. Kalau sampai saat ini kamu masih terpuruk saat mengingat hal kelam yang kamu alami, tandanya kamu belum menerimanya dan belum berdamai dengan semua itu. Walau sekalipun mulut kamu bilang, I'm okay. 4. Menjadi introvert. Ada orang yang memang memiliki kepribadian introvert dari lahir. Bahkan saat dia baru lahir, dia ogah ditengok sama saudaranya saking introvertnya dan ingin menyendiri. Bercanda gengs, biar kamu gak terlalu sedih. Nah, tapi ada juga yang aslinya bukan seseorang yang introvert. Tapi pengalaman hiduplah yang membuatnya jadi tertutup dan menarik diri dari pergaulan. Apa kamu salah satunya? Saat trauma itu hadir, orang yang tadinya super bawel, ceria, dan supel bisa mengunci dirinya di kamar dan bahkan berhenti bicara sama semua orang. Kalau ini udah berlangsung dalam waktu yang lama, udah berbulan-bulan misalnya, ini tanda red flag gengs, dan kamu mesti segera cari pertolongan. 5. Insomnia dan sering mimpi buruk. Salah satu tanda yang jelas kalau kamu lagi ngalamin trauma adalah sejak kejadian itu dan hari-hari bahkan tahun-tahun setelahnya, kamu jadi susah buat tidur dan bahkan sering mimpi buruk, di mana isi dari mimpi tersebut gak jauh dari kejadian buruk yang kamu alami. Cara melakukan trauma healing, a step for happiness. Iya, Dewa Edu paham banget trauma healing gak sesimpel kamu sakit kepala, minum obat dan beres. Dan Dewa Edu juga ngerti kamu pastinya selalu berjuang buat bisa move on dari keterpurukan kamu. Tapi rasanya sulit dan kamu mungkin hampir putus asa dan sering ingin menyerah. Tapi di sini Dewa Edu mau bagiin beberapa cara yang bisa kamu coba. Dan mungkin aja udah pernah kamu coba tapi gagal dan bisa kamu coba lagi setelah nonton video ini. 1. Belajar menerima pengalaman traumatis. Sering gak sih kamu berharap untuk bisa hilang ingatan agar semua kenangan pahit itu seketika lenyap dari pikiranmu? Kayaknya banyak orang yang memiliki keinginan tersebut karena ingin menyudahi perasaan sakit yang dirasakan. Tapi nyatanya itu bukan cara yang tepat, gengs. Faktanya, meskipun kamu denial, pengalaman buruk itu adalah bagian dari perjalanan hidup kamu. Dan kamu harus mulai belajar buat menerimanya untuk ada pada coretan kisahmu. Kamu nggak bisa terus-terusan lari dan menghindar, bahkan berusaha lupa sama pengalaman buruk itu. Tapi justru kamu harus mulai berdamai dengan masa lalu dan menutup kisah pahit itu cukup sampai kemarin. Dan hari ini, kamu bisa mulai kisah baru dan menjadikan apa yang terjadi kemarin sebagai penguat diri dan pembuktian bahwa kamu hebat karena bisa melewatinya. 2. Terapkan self-love. Cobalah lihat diri kamu di cermin. Apakah trauma berkepanjangan ini membuat kamu lebih baik atau sebaliknya? Lihat wajah kamu yang lelah itu. Sadarkah kamu saat kamu terus menyesali masa lalu, kamu udah mengabaikan hak kamu sendiri? Hak untuk bahagia, hak untuk hidup dengan tenang. Cukup dia atau mereka yang menyakitimu. Dan jangan tambah dengan diri kamu sendiri. Biarkan diri kamu merasakan kasih sayang setidaknya dari dirinya sendiri. 3. Fokuskan ke orang-orang yang menyayangimu.
Coba ingat-ingat lagi, pasti ada meskipun hanya satu orang yang benar-benar sayang sama kamu. Ibu, ayah, sahabat, pasangan, atau siapapun itu, merekalah tujuan kamu untuk tetap bernafas, bukan orang yang telah menyakitimu. Jadi, yuk semangat untuk lanjutkan hidup dengan senyuman untuk diri kamu dan mereka yang menyayangimu. 4. Perbanyak sharing. Banyak orang yang mengalami trauma memilih diam hingga bahkan tahunan, hingga rasa sakit kian menggunung dan gak ada habisnya. Jadi, saatnya untuk break the silence. Mulai bicarakan kondisimu dan apa yang kamu rasakan sama orang-orang terdekat, orang-orang yang sayang dan mengerti kamu. Jika nggak ada, kamu bisa cari komunitas kawan-kawan yang senasib sama kamu. Mereka yang juga lagi berjuang melawan dan melewati fase trauma. Dengan begitu, kamu nggak akan ngerasa sendirian dan bisa menjadi lebih kuat. Kamu juga bisa nulis jurnal buat menyalurkan semua perasaan, emosi, hingga keluh kesah kamu. Sehingga semua keluhan dan unek-unek yang jadi beban pikiran bisa tersalurkan lewat tulisan. 5. Jangan cari pelarian. Sekali lagi, hidup dengan trauma emang berat. Tapi pelarian bukan jalan yang tepat. Please, sayangi diri kamu. Jangan buat kamu semakin terpuruk dengan memilih drugs atau alkohol sebagai pelarian. Ingat, dua hal ini bukan teman kamu, melainkan musuh kamu yang dengan cara jahatnya bakal bikin hidup kamu lebih hancur lagi. 6. Konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Gak ada yang salah dan aneh dengan menemui psikiater buat konsultasi mengenai apa yang kamu alami. Ingat, masyarakat kita menganggap orang yang datang ke psikiater sebagai orang dengan gangguan jiwa karena mereka nggak paham. Lakukan yang terbaik untuk sembuh agar kamu bisa melanjutkan hidup dengan senyuman. Dan abaikan siapapun yang nggak memberi effort yang baik buat kamu. 7. Mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, sekaligus yang paling penting, ingat ya gengs, saat kamu sendirian dan ngerasa no one understand you, masih ada Sang Pencipta yang absolutely mengerti dan menyayangimu. So, saatnya untuk mendekat dan akrab dengan Sang Pencipta. Dan jangan putus berdoa agar kamu diberikan ketabahan untuk melewati semuanya. Janji ya sama Dewe Edu kalau kamu bakal semangat terus dan mulai menata hidup biar kamu bisa bahagia lagi. Bisa ketawa sampai guling-guling lagi dan bisa makan banyak lagi sampai gembul. Kalau udah move on dan CLBK sama diri kamu yang ceria, jangan lupa kasih tahu Dewe Edu ya. Finally, kita udah sampai di akhir video. Semoga ulasan kali ini bermanfaat dan jangan lupa kalau kamu suka dan terinspirasi dengan video ini, boleh dong kasih like, komen, dan subscribe ke channel ini agar nantinya Dewa Education ID makin semangat bikin konten buat kamu. Tetap semangat dan terus menebar kebaikan. Bye!